Oke, selamat berjumpa kembali di channel Second Math. Pada pembelajaran kali ini kita akan memperdalam tentang bilangan berpangkat. Ini merupakan kelanjutan video sebelumnya. Langsung saja cekidot. Bilangan berpangkat negatif. Sifat bilangan berpangkat negatif contohnya sebagai berikut. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 7. Kita coba jawab. Baik dengan cara 1 ataupun cara 2. Oke. Bilangan pokok 2 kita pangkatkan terlebih dahulu dengan 3 dan 7. Nah, pada cara 1 menghasilkan 8 dibagi 128 dan menghasilkan 1/16. Cara 2, bilangan pokok 2 kita pangkatkan tetapi pangkatnya kita kurangi ya. 3 dikurangi 7 akan menghasilkan 2 pangkat negatif 4. Oke, dari cara 1 dan cara 2 kita dapat melihat itu memiliki nilai 1/16. Atau perhatikan bahwa 2 pangkat 4 sama dengan 16. Karena 2 pangkat min 4 akan sama dengan 1/2 pangkat 4 dan menghasilkan nilai 1/16. Oke? Nah, dari contoh di atas dapat kita pahami bahwa A pangkat negatif N akan sama dengan 1/A pangkat N ya, yang asalnya pangkatnya negatif kita bikin menjadi positif dengan aturan 1/A pangkat N. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Kita coba jawab contoh nomor 1. 4 pangkat negatif 3 akan sama dengan 1/4 pangkat 3 menghasilkan nilai 1/64. Nomor 2, 2Y pangkat negatif 8. Nah, karena yang di pangkat negatif 8 itu cuma Y saja, berarti yang duanya kita pisahkan terlebih dahulu. Berarti 2 dikali 1/Y pangkat 8 menghasilkan 2/Y pangkat 8. Nomor 3, 4/3 pangkat negatif 2. Nah, yang pangkat negatif 2-nya kita rubah menjadi positif. Akan menghasilkan 4 dikali 3 pangkat 2. Dan menghasilkan nilai 36. Sedangkan untuk yang nomor 4, yang tadinya negatif, kita rubah menjadi positif. Menjadi 1/7. Oke, cukup jelas? Lanjut. Bilangan rasional berpangkat bulat. Ingat ya, pada ketentuan yang ada di dalam kurung. Nah, di sini A/B itu berada di dalam kurung. Berarti kalian harus memangkatkan setiap bilangan ya. Berarti kita pangkatkan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Apabila pangkatnya negatif, kalian rubah atau tukar posisi. Yang asalnya di atas kita tukar menjadi di bawah. Maka hasilnya akan menjadi B pangkat N per A pangkat N. Untuk lebih jelas kita lihat ke dalam contoh ya. 3/4 pangkat 2. Nah, berarti kita harus memangkatkan ke dalam ya. Baik itu 3 ataupun 4. Berarti 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Menghasilkan 9/16. Oke, contoh yang 2. Nah, coba kalian lihat ya. Yang pertama, nah kalian pangkatkan juga baik yang 1/2 ataupun yang 1/2 di pangkat 4 ya. Nah, akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, jadi kalian bisa melihat bahwa perpangkatan tersebut bisa dijumlahkan. 3 ditambah 4 menjadi 7. Berarti 1 pangkat 7 per 2 pangkat 7 menghasilkan 1/128. Sedangkan untuk jawaban yang B, nah ini kan pangkatnya negatif. Berarti yang asalnya 5/6 dipangkatin negatif 2, kalian rubah posisinya menjadi 6/5. Lalu kalian pangkatkan masing-masing. 6 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Menghasilkan 36/25. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk akar dan pangkat pecahan. Pertama, kita akan membedakan bentuk akar
Dan inilah ya. Jika A kuadrat atau A pangkat 2 sama dengan B, maka berlaku akar B sama dengan A. Oke, lihat contohnya. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti akar 36 akan sama dengan 6. Oke. Yang kedua, tentukanlah hasil pengakaran berikut dan buat alasan atas jawaban kalian. Oke. Kita coba jawab yang pertama. Nah, ini tetap ya, 49 berarti hasilnya 7. Akar 121 berarti 11. Sebab 11 kuadrat atau 11 pangkat 2 isinya 121. Sedangkan untuk akar 5 itu merupakan desimal ya, 2,236. Sebab kalau dipangkatkan menghasilkan 5. Oke. Nah, dari contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bilangan yang hasil pengakarannya tidak dapat ditunjukkan dengan tepat disebut bentuk akar. Contohnya akar 5, akar 2, akar 3 dan yang lain-lain ya. Sedangkan untuk akar 4, akar 9, akar 16 bukan bentuk akar melainkan pengakaran, sebab hasilnya dapat ditentukan dengan tepat atau menghasilkan bilangan bulat. Oke, mengerti? Oke, lanjut. Contoh 3. Oke, kita akan menentukan manakah yang merupakan bentuk akar. Oke, yang pertama bukan bentuk akar karena termasuk ke dalam pengakaran, memiliki hasil bilangan bulat. Yang B, desimal, berarti bentuk akar. C, bukan bentuk akar, isinya bilangan bulat. D, bukan bentuk akar. E, bentuk akar karena bilangan desimal. Oke, jelas ya. Lanjut, cara mengakar atau akar pangkat 2. Contoh yang pertama kita lihat dan yang kedua. Oke, kita coba jawab. Nah, ini dia. Kita cari perkalian yang mendekati 20, yaitu 4 kan. Nah, 4 kali 4, 16. Oke. Lalu kita kurangi menjadi 4. Nah, berarti kan sisanya itu 4, 2, 5. Nah, kita coba kali 2. Sama dengan 8. Oke. Nah 8-nya kita simpan di bawah ya. Nah, kita cari perkalian 8 titik-titik dikali titik-titik menjadi 425. Nah, di sini angkanya yaitu 5. Menjadi 85 dikali 5 menghasilkan 425. Maka angka yang kedua itu adalah 5. Oke, dan hasilnya menjadi 45. Oke, paham? Lanjut, nomor 2 hampir sama dengan yang nomor 1. Kita cari dulu perkalian di bawah 39 perpangkatan ya, yang mendekati berarti 6. 6 pangkat 2 yaitu 36. Nah, kita kurangi hasilnya berarti sisanya tinggal 3. Yang 69 kita turunkan ya menjadi 369. 6-nya kita kali 2, simpan di sebelah kiri yaitu sebanyak 12 ya. Nah, kita cari 12 satu angka dikali satu angka lagi menghasilkan 369. Nah, angkanya 3, berarti 123 dikali 3 menghasilkan 369. Berarti angka yang keduanya yaitu angka 3 menghasilkan 63. Oke, cukup jelas ya. Mudah. Oke. Sifat-sifat bentuk akar dan menyederhanakannya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Oke, di sana ada akar 9 dikali 4 ya. Nah, yang di dalamnya kita bisa dikalikan menjadi 36.
berarti kita bisa melihat akar 36 yaitu 6. Oke, nah seperti itulah ya. Atau bisa kita pisahkan yang tadinya sama-sama di dalam akar, kita pisahkan menjadi satu-satu, menjadi akar 4 dikali akar 9. Akar 4 2, akar 9 3. Oke, menghasilkan 6. Yang nomor B juga sama ya, kita kalikan boleh ya, hasilnya sebagai berikut. Atau kita juga bisa memisahkannya. Nah, seperti berikut ya. Yang nomor C sama, hampir sama ya. Oke. Nah, itulah contohnya. Kesimpulannya, pada setiap pengakaran selaku sifat sebagai berikut. Akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Nah, contoh yang nomor 2. Hitunglah hasil dari soal-soal di bawah ya. Kita coba jawab. Akar 8 dikali akar 8. Nah, ini berlaku juga sebagai berikut. Kita masukkan ya. Nah, akan menjadi seperti berikut. Oke, yang B juga sama dengan yang A ya. Yang C juga sama. Oke, cukup jelas? Nah, kesimpulannya pada setiap pengakaran selalu berlaku sifat sebagai berikut. Akar A dikali akar A akan sama dengan A ya. Berarti jika akar A dikali akar A itu merupakan hasilnya A. Oke, lanjut. Contoh 3. Tentukanlah hasil pengakaran berikut. Nah, akar 4/9 sama dengan 2/3. Sebab kalau kita pangkatkan akan menjadi 4/9. Oke. Nah, atau bisa disederhanakan seperti ini ya. Dipisahkan yang atas dengan yang bawah. Oke, paham? Lanjut ke yang B. Nah, yang B kita coba pisahkan terlebih dahulu ya. Kita pisahkan antara yang atas dengan yang bawah. Berarti 25P kuadrat sama 16-nya kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, kita akarkan yang 16-nya menjadi 4. Lalu kita pisahkan yang akar 25 dikali P kuadrat. Akar 25 berapa? 5. Akar dari P kuadrat adalah P. Maka hasilnya menjadi 5P/4. Oke, yang C juga sama. Kita pisahkan terlebih dahulu agar lebih mudah ya. Dan akan menghasilkan sebagai berikut. Oke. Kesimpulannya pada setiap pengakaran selalu berlaku sifat akar dari A per B akan sama dengan akar A per akar B ya. Oke, paham? Oke, lanjut. Hitunglah hasil dari pengakaran berikut. Oke. Nah, kita coba jawab ya. Yang pertama, akar 2 per akar 8. Nah, kita bisa menggunakan sifat, yaitu menyatukannya menjadi akar 2/8, yaitu menghasilkan 1/2. Oke, yang B juga sama ya. Kita bisa menyatukan ya menjadi lebih simpel. Oke, yang C juga sama ya. Nah, ini akan menjadi lebih mudah. Oke, dapat dipahami? Lanjut. Perlu diingat juga, nah, bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan bilangan kuadrat itu yaitu 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Oke, contoh. Jawab. Nah, kita lihat jawaban yang pertama. Oke, yang 18 kita sederhanakan menjadi 9 dikali 2 karena akar 18 itu tidak ada. Kita sederhanakan menjadi 9 dikali 2. Kita pisahkan, lalu kita bisa mengakarkannya. Jadi 3 akar 2. Lanjut ya. Nah, tentukanlah hasil pengakaran berikut ini ya. Nah, A dan B. Oke, nah ini dia ya. Kalian bisa membuat menjadi sebuah pecahan ya, menjadi 16
per 10.000. Nah, kalian pisahkan yang atas dengan yang bawah, maka kalian dapat mengakarkannya ya. Cukup mudah ya. Yang B juga sama, kalian buatkan menjadi sebuah pecahan ya, menjadi 225 per 100. Lalu kalian pisahkan, lalu kalian akarkan biar lebih mudah. Oke, jelas. Untuk pembelajaran kali ini, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Hatur nuhun, terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya.